Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pranoto dan Ibu pengajar praktik Ibu Herita Suwarni selaku pengajar praktik saya di kelas 07.18. Pada kesempatan ini izinkan saya melakukan praktik coaching tahap praobservasi supervisi akademik bersama guru saya Ibu Sutresni SPDI. Baik, berikut tahap praobservasi yang akan kami lakukan. Selamat pagi Bu Resni, bagaimana kabarnya? Hari ini saya meminta waktu Bu Resni untuk melakukan praobservasi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Supervisi ini bertujuan untuk membantu Ibu Resni dalam pengembangan dan meningkatkan kompetensi mengajarnya di dalam kelas. Jadi di sini saya ingin ketahui apa yang Ibu Resni harapkan setelah kegiatan observasi nanti kita lakukan. Ibu, saya harapkan setelah ini kita bisa bertukar pendapat, bertukar pengalaman lah agar menjadi lebih baik lagi. Kalau saya laku cara mengajar saya itu bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Baik Bu, mengharapkan kita saling bertukar informasi ya tentang pengalaman Ibu lakukan selama ini. Saya sudah melihat Ibu mengajarnya sudah sangat baik sekali ya. Dan saya harap Ibu Resni juga lebih baik lagi ke depannya dan tidak terbebani dengan kegiatan observasi yang nanti akan kita lakukan. Kapan nih kira-kira Bu Resni punya waktu kita akan melakukan observasinya? Insya Allah besok Baik ya Bu ya, besok bisa kita buat observasi. Jadi di situ Bu, sebelum tahap observasi kita lakukan, apa saja yang persiapan yang akan Ibu lakukan? Siapa saya pertama kita menyiapkan materinya di sini tentang sudut. Nanti di situ kita akan menjelaskan tentang pengertian dari sudut itu. Terus akan menggambar sebuah jam. Nanti mereka menentukan sudut apa yang terbuat dari sebuah jam. Terus nanti memang kegiatannya kita buat kayak membuat jam dari sebuah karton gitu. Kemana sekarang? Iya. Bagus sekali Bu, kreatif sekali pembelajarannya. Jadi dari kegiatan nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin kita dapatkan? Kalau tujuan pembelajarannya di sini kita berharap supaya siswa dapat mengetahui tentang materi sudut, tentang jenis-jenis sudut, baru menentukan besaran sudut dari sebuah jam. Ya, sekali ya Bu. Jadi untuk menyampaikan materi itu, apakah Ibu sudah punya persiapan? Nah, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan sampai saat ini? Saya sudah mempersiapkan RPP-nya Bu, media dan lembar kerja pesertanya untuk evaluasi nanti. Iya, jadi dari persiapan sudah Ibu lakukan ya, sudah sangat matang tadi. Itu ada nggak kesulitan yang Ibu rasakan? Kalau kesulitan dalam menghadapi anak-anak namanya SD ya kan Bu, kemampuan anak-anak yang beragam lah Bu. Kadang saya agak kesulitan untuk menarik minat mereka pertama, terus membuat pelajaran yang menarik itu dalam kelas yang agak sulit. Anak-anak tidak bagaimana caranya supaya nanti tetap semangat dan nanti memahami yang baik. Iya, ya Bu. Jadi dengan kesulitan tadi, Ibu sudah berusaha untuk mengantisipasi kesulitan itu. Jadi saya mau tahu nih Bu, strategi atau metode apa yang akan Ibu gunakan? Oke, kalau saya akan menggunakan metode kelompok, yang nantinya siswa itu akan ditempatkan di kelompok-kelompok yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, kemampuan yang beragam. Misalnya nanti kita buat anak itu di kelompok yang memang dia cara belajarnya visual atau audio visual, tadinya nanti dia kalau menempatkannya sesuai dengan yang keberagaman siswa. Iya, bagus sekali ya Bu, sangat menarik sekali. Strategi yang Ibu lakukan sudah sangat tepat. Ini pembelajaran diferensiasi ini, jadi Ibu Resni akan menempatkan anak secara berkelompok ya, mengajak siswa untuk mempertahankan secara langsung agar pembelajaran dalam
benar-benar pembelajaran berpusat pada siswa ya Bu ya. Jadi untuk pelaksanaan observasinya kita lakukan besok ya Bu ya. Jadi besok semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan pembelajaran yang ingin dicapai juga akan terlaksana dengan baik ya Bu ya. Baik, terima kasih. Terus semangat ya, jaga kesehatan ya. Terima kasih ya Bu ya. Demikian kegiatan coaching tahap praobservasi yang sudah saya lakukan bersama rekan guru Ibu Supresti SPDI. Semoga tahap demi tahap nanti akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan praobservasi pada kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada tahap observasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak Ibu. Waalaikumsalam, Mi. Semangat, masih 2% ini jawab. Coba. Assalamualaikum anak Ibu. Waalaikumsalam, Mi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, nah sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa ya, supaya apa yang kita ajarkan hari ini bisa masuk dan bisa bermanfaat. Ayo ketua kelas silakan maju ke depan. Saya. Diri. Siap. Pada ibu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Nah, kita sudah berdoa. Sebelum kita masuk ke belajar, seperti biasa, untuk membangkitkan semangat, apa kita? Salam semangat! Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Tetap semangat. Alhamdulillah. Coba ditengok di samping kanan dan kirinya. Kira-kira siapa teman yang tidak hadir? Siapa? Coba lagi. Siapa yang tahu Juriati kemarin? Antara sakit yang betul, sakit atau pulang? Sakit ya. Yuk kita doain sama-sama, semoga Juriati cepat sembuh. Amin ya Rabbal. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak ibu atau anak umi mampu mengerti tentang pengertian dari sebuah sudut, dan anak ibu mampu menghitung besaran sudut dari sebuah jam dinding, dan anak umi juga mengerti tentang jenis-jenis dari sudut. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sekarang kita lihat, coba dibuka halaman 150. Ya. Mi, 100 berapa, Mi? 150.
dari sudut kan? Ya. Iya. Ada apa aja itu, Bang? Siku-siku. Coba yang kelompok sana apa aja, sayang? Siku-siku. Lancip. Tumpul. Lurus. Yang sebelah sini apa itu? Yang 4 jenisnya? Lancip. Tumpul. Lurus. Iya. Nah, sekarang sudah dipelajari jenis-jenisnya. Coba kita hari ini materinya tentang melihat menebak sudut dari sebuah jam. Dan nanti kita ukur berapa besar sudutnya. Siapa yang tahu ini apa? Bukan, ini apa? Bukan, ini apa? Benarnya apa? Iya, ini adalah sebuah jam. Nah, dari sebuah jam ini terdapat jarum. Jarumnya yang berbeda ukuran. Ada jarum pendek, ada jarum. Nah, dari kedua jarum ini nanti kita bisa menebak apakah itu sudut yang dibentuk dari sebuah jam. Ya kan? Ya, sabar dulu. Slow banget. Nah, di sini kita akan belajar tentang sudut. Coba kita lihat dulu sambil mengingat. Kalau dia buat jam segini, kira-kira ini sudut apa ini? Ayo Bang Adi, sudut apa ini? Iya, sudut siku-siku. Sudut siku-siku seperti apa, Pak? Siapa yang masih ingat? Sudut siku-siku adalah sudut yang membentuk huruf huruf Yo, berapa besar sudutnya? 90. Nah, kalau ini kira-kira sudut apa? Apa? Kenapa dibilang ini sudut tumpul? Iya, karena tadi patokannya adalah sudut siku-siku yang membentuk huruf Nah, kalau dia lebih besar daripada L, maka namanya sudut tumpul. Ini sudut apa namanya, sayang? Sudut tumpul. Nah, lagi. Oke. Sudut apa ini? Sudut? Sudut yang lebih kecil daripada huruf namanya sudut. Coba dulu Bang Iqmal, kalau sudut lurus seperti apa? Kalau dia dalam sebuah jam, kira-kira jam berapa ketemu jam berapa lah itu biar jadi sudut lurus? 12 pas. Iya, jam 12 ke jam 6 atau jam 6 ke belum 12. Iya, jam 6 pas. Itu sudutnya lurus. Nah, kalau dia sudut siku-siku jam berapa lagi Bang Hadi? Sudut siku-siku. Sudutnya jam berapa? Jam 3. Apalagi Bang Abian? Kalau dia membentuk sudut lancip itu jam berapa kira-kira? Jam 1 pas. Nah, Bibi, kalau dia sudut tumpul jam berapa? Berapa? Iya, jam 5 pas. Kakak, Sakila, kalau dia sudut lurus tadi jam berapa? Jam 6 pas. Oh, udah mantap kali, udah bisa semua ya kan? Nah, coba sambil Umi singgung tentang besar sudut. Oke. Kalau sudut siku-siku berapa besarnya tadi? 90. Besarnya 90. Kalau jam 6 tepat? Jam 6 tepat? Lurus gini, berapa besar sih? Kalau dia satu putaran penuh jam? Kalau yang ini? 30. Besar sudutnya berapa? 30. Udah mantap kali. Nah, selanjutnya coba kemarin ada guru bawa bahan kan? Ada di bawah bahan ya? Coba mana tunjukkan kartonnya. Yuk, mana masing-masing kelompok? Sudah? Sudah? Ya. Mana kertas bimbingannya? Sudah. Oke. Sekarang coba diperhatikan lagi bukunya halaman 152. Kita kan udah belajar tentang jenis-jenis sudut, ya kan? Udah belajar tentang misalan sudut juga. Coba kita belajar dulu buat jam, ya, buat bentuk jam. Nah, ini ada bentuk seperti ini. Nanti bisa kita tebak sama-sama berapa sudut apa yang dibentuk
duduk dan berapa besar sudutnya. Bisa? Bisa. Coba, yuk masing-masing kelompoknya kerjakan bersama dengan kelompok. Oke? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sudah ya? Oke. Udah dapat hasil ya? Coba tengok Pak. Nah saya hasilnya, wih mantap. Kenapa? Iya luar biasa. Nah, oke. Nah siapa yang berani duluan untuk presentasi? Ayo. Iya, kelompok 1 dulu tepuk tangan. Coba. Ya. Nah, yuk. Ya, jangan di atas, di bawah. Nah, di sini kamu akan melihatkan hasilnya, hasil karya mereka, dan menjelaskan sedikit tentang sudut dan jenis-jenis sudut dari sebuah jam. Ayo saya. Ini namanya sudut. Ini namanya sudut lurus besar sudut. Namanya sudut lurus besar sudutnya 180 derajat. Ini jam 9. Besar sudutnya 90 derajat. Yo, mantap kali kelompok 1. Oke, kelompok berapa lagi yang berani? Berapa? Iya, yuk kelompok 2.
sangat bangga dengan anak-anak Umi karena mampu bekerja sama dengan baik dalam tim dan mampu menciptakan sebuah karya. Dan Umi senang karena semuanya kompak. Yuk, tepuk tangan buat kita semuanya. Coba, tepuk tangan yang meriah. Coba Umi tanya sekarang Bang Iqbal, bagaimana perasaannya setelah belajar? Sangat bangga. Sangat bangga. Terus apa yang didapat? Apa yang didapat? Dapat. Dapat ilmu. Iya, mantap dapat ilmu. Coba Bang Adian, bagaimana perasaannya setelah belajar? Iya, coba yang kelompok ini, bagaimana perasaannya? Gembira, Mi. Iya, gembira, senang hati. Yang paling penting apa? Iya, ilmunya dapat. Sekali lagi buat tepuk tangan buat kita semua. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini semua berjalan dengan baik. Nah, jangan lupa nanti di rumah ada tugasnya, ya kan? Nanti yang di halaman yang Umi tandai tadi di halaman 52 itu ada latihan. Nanti dikerjain sama-sama, oke? Oke lah bilang, oke? Nah, yuk sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Silakan kita maju ke depan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafir khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Sadaqallahul azim. Nah, yuk, ya kita ulangi lagi sama-sama kita untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Terakhir, biar lebih semangat untuk pulang, ya kan Bang? Iya. Oke. Nah, ya salam semangat biar kita tetap selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Kopi dan Ibu, kita hari ini kan mengadakan pertemuan di sini. Sebelumnya Ibu Kopi sudah melakukan supervisi di kelas Ibu dalam hal pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas bersama murid-murid. Nah, jadi dari hasil supervisi, hari ini Bu Kopi akan melakukan coaching. Kemungkinan dari apa yang sudah diamati oleh Ibu Kopi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan mungkin ada permasalahan gitu ya. Jadi hari ini Bu Kopi akan melakukannya. Jadi hari ini saya persilakan kepada Bu Kopi untuk mengcoaching Ibu. Mudah-mudahan dari hasil coaching ini nantinya apa yang menjadi permasalahan itu Ibu bisa mendapatkan solusi. Ya silakan Bu. Baik Bu, terima kasih. Bu Resni, ya. Sengaja saya mengajak Ibu, kita mengadakan berbincang-bincang seputar supervisi yang tadi sudah saya lakukan, melihat pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Tadi mata pelajaran yang Ibu bawa adalah matematika ya, di kelas 4 ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan pembelajaran tadi dilakukan? Oke, baik Bu. Perasaan saya sangat senang karena anak-anak atau peserta didik Ibu mampu mengikuti pelajaran apa yang saya sampaikan dan mereka sangat antusias dalam mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang saya buat. Iya, tadi memang sangat terlihat ya Bu ya, anak-anak sangat semangat dan antusias untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi Bu di sini setelah Ibu selesai melakukan itu dan juga sudah berhasil saya rasa, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan tadi,
itu benar-benar sudah memikat hati anak-anak. Jadi kan Bu Resni, di sini saya mau tahu tuh, apa kendala yang Ibu hadapi tadi di dalam kelas? Kalau kendala Bu, yang pertama memang kan karena kadang namanya pembagian kelompok ya kan Bu, pasti anak-anak itu kurang kondusif dalam menentukan teman saya dan teman saya gitu kan Bu. Jadi mengkondusifkan anak itulah, sama kalau ketika mulai diskusi pasti ada beberapa anak yang dia nggak fokus ke kelompoknya, dia asik bercerita dengan temannya, atau ada anak yang fokusnya hanya ke mainan atau nggak fokus dengan kerjaan yang diberikan. Itu dia kendala. Iya. Jadi kalau misalnya kita melihat anak dengan situasi seperti itu, solusi yang akan kita lakukan Bu. Ya, kalau solusi dari saya melakukan pendekatan dengan seorang murid. Saya dekati dia, saya ajak apa yang ada, apa kendala yang ada dalam dirinya, lalu saya akan arahkan dia mana yang bisa dia lakukan supaya dia bisa berbaur dengan kelompoknya juga. Iya. Jadi saya tadi memang melihat Ibu bisa menguasai kelas ya. Tiap kelompok juga Ibu perhatikan benar bagaimana kegiatan belajar mereka agar bisa semuanya aktif di dalam kelas. Ya walaupun seperti itu, tentunya ada 1 dan 2 anak yang memang dia sibuk dengan dirinya sendiri, ya kan, apalagi dalam kelompok tentunya ada yang belum siap, ada juga yang belum, dan yang sudah siap tadi mereka mulailah bercerita, sementara kelompok yang lain masih tetap harus fokus ya kan Bu dengan kegiatannya. Jadi saya tadi melihat memang Ibu sudah mampu untuk menguasai kelas dan mengendalikan anak-anak itu. Baik Bu, jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana rencana atau strategi yang akan Ibu gunakan di dalam kelas untuk meningkatkan kemampuan siswa. Gimana Bu? Oke, baik Bu. Yang akan saya lakukan yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada peserta didik, menggali dari informasi dari dirinya itu kira-kira apa sih yang kurang dalam dirinya, terus lakukan pendekatan bagaimana yang anak ini tipe belajarnya kayak mana gitu. Terus bisa juga saya menggunakan media yang abstrak yang bisa anak itu langsung paham. Nah, ketika dia melihat dia langsung oh gini loh. Gitu. Jadi menggunakan media yang bisa langsung dipahami. Iya, bagus sekali ya Bu. Namun di sini apakah masih ada lagi ide-ide untuk Ibu mengembangkan diri lagi agar pembelajaran semakin menarik? Mungkin saya akan mencoba menggali kualitas diri saya dengan cara mengikuti beberapa pelatihan yang mulai disediakan dari pemerintah ataupun dari media yang lain, misalnya dari internet atau itu, untuk bisa saya terapkan di dalam kelas nanti. Wah, bagus sekali Bu rencana dan ide yang sudah Ibu pikirkan. Semoga dapat terrealisasi dengan baik ya Bu. Nah, siapa yang akan Ibu ajak untuk bekerja sama agar rencana Ibu tadi dapat terrealisasi dengan baik? Oke, sampai yang saya akan kerja sama, mungkin yang pertama ke diri saya dulu lah Bu ya. Kualitas diri saya dulu saya gali bagaimana caranya supaya saya bisa mampu. Nanti kalau memang saya sudah bisa, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan kemudian teman-teman atau guru-guru yang lain, dan juga bisa dengan langsung ke orang tua murid yang bersangkutan. Jadi melakukan pendekatan juga dengan orang tua bagaimana menangani masalah. Iya. Sudah banyak ya Bu, berarti ide dan rencana yang akan Ibu lakukan sudah 3 nih. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa berpihak pada murid dan pembelajaran akan berjalan dengan lebih baik lagi dari yang sudah saya lihat tadi. Baik Bu, itu saja bincang-bincang yang dapat